Seperti kita ketahui bro, burung elang merupakan hewan yang dikenal tangguh. Boleh dibilang burung satu ini adalah penguasa angkasa yang sebenarnya. Sama seperti burung lain pada umumnya, seekor elang menghabiskan hampir seluruh hidupnya untuk melintasi luasnya langit. Mereka bisa terbang begitu tinggi, bahkan sampai melewati awan-awan, di mana tidak ada burung lain yang berani melakukannya selain hewan yang satu ini. Jika dibandingkan dengan seekor elang, manusia jelas lebih sempurna dalam banyak hal karena manusia memiliki akal dan pikiran yang tidak dimiliki makhluk manapun. Namun, hanya karena kita lebih sempurna, bukan berarti tidak ada pelajaran yang bisa kita ambil dari seekor elang ini bro. Perlu lo ketahui, seekor elang melakukan proses transformasinya selama 150 hari, which is sebuah proses yang panjang dan paling menyakitkan. Namun, ketika proses itu dilewati, burung elang dapat terbang kembali dan menjalani hidupnya selama 30 tahun. Dari sini lo bisa belajar bahwa dalam setiap perjuangan sudah pasti kita memiliki tujuan dan impian yang ingin dicapai. Tapi untuk mencapai tujuan tersebut pasti tidak semudah ketika kita membalikkan kedua telapak tangan dan bahkan tidak semudah apa yang kita pikirkan dan kita bayangkan. Ada banyak tantangan yang akan lo lewati entah dari mana saja datangnya. Namun sebelum lo mencapai tujuan tersebut, lo harus melakukan sebuah proses pembaharuan atau transformasi dalam hidup. Seperti apa yang dilakukan oleh seekor burung elang. Lo harus bisa membuang semua perilaku negatif seperti kemalasan yang membuat diri lo tetap terjebak pada keterpurukan dan gak bisa berbuat apa-apa serta sulit untuk keluar dari zona tersebut. Lo harus mengubur hal-hal negatif meski semua itu dapat menyenangkan dan mengenakan sehingga membuat lo lupa pada tujuan hidup lo yang sebenarnya bro. Dikenal sebagai burung yang bisa terbang cepat, kemampuan luar biasa ini ternyata tidak diperoleh begitu aja bro. Pada umumnya ketika memasuki usia 2-3 bulan, burung elang sudah mulai melatih diri mereka sendiri untuk bisa terbang. Elang juga bisa mempelajari banyak hal yang belum dia ketahui dari alam sekitar atau induknya sendiri. Burung elang juga dikenal memiliki pandangan tajam dan mampu membidik mangsanya dari jarak hingga puluhan kilometer. Pelajaran yang dapat dipetik dari kemampuan berburu elang ini adalah lo harus tetap fokus pada tujuan positif yang ingin dicapai dengan mengarahkan kemampuan terbaik yang lo punya bro. Burung elang bukan termasuk burung yang hidup berkelompok, ia selalu tampak gagah walaupun terbang sendiri. Sikap elang ini melambangkan kemandirian yang harus dimiliki setiap orang saat senang maupun susah. Lo harus bisa menghindari sikap ketergantungan pada orang lain atau justru menjadi beban orang lain. Mandiri di sini bukan berarti antisosial bro, tapi mandiri yang dimaksud di sini ialah lebih kepada mampu menjalani hidup maupun pekerjaan dengan kemampuan sendiri serta memberi manfaat bagi orang lain. Maka lo bisa mulai melakukan transformasi dengan membuka lembaran hidup baru dan mencoba membuka diri untuk terus belajar hal baru. Sebab lo telah diberikan kesempatan mewujudkan kemampuan atau potensi yang lo miliki, agar lo dapat terbang mencapai ke setiap tempat untuk mencapai tujuan dan impian yang diinginkan. Belajar dan teruslah membuka diri pada lingkungan dengan terus mengasah dan menata masa depan yang cemerlang. Filosofi burung elang lainnya yang juga dapat lo terapkan dalam kehidupan adalah meningkatkan potensi diri. Hal ini berdasar pada kebiasaan elang yang notabene suka terbang tinggi yang kemudian dimaknai sebagai proses perkembangan diri menjadi lebih baik. Selain itu, meninggalkan hal negatif juga cermin dari kebiasaan elang yang gak suka memakan atau menyimpan bangkai. Ini pun sebagai simbol manusia yang harus menggunakan cara-cara yang baik dan positif serta meninggalkan hal negatif guna meraih cita-citanya. Nah, itu tadi beberapa pelajaran atau filosofi hidup dari seekor burung elang yang mempunyai manfaat bagi kita sebagai manusia yang diberikan akal dan pikiran yang sempurna. Semoga konten kali ini bermanfaat, mengedukasi, serta menginspirasi diri lo untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi setiap harinya. Sampai jumpa pada konten berikutnya. See you next time.